versi untuk menarik perhatian. Misalnya soal kepulangan Habib Rizik yang nggak jadi dengan alasan, dengan tuduhan bahwa itu dicekal oleh pemerintah. Bahwa gerakan 212 itu tidak lepas dari gerakan politik ya, yang menggunakan isu-isu agama. Betul. Kalau memang pemerintah nggak mencekal, ya betul. Ternyata faktanya Habib Rizik tidak dicekal oleh pemerintah RI, ya, tapi oleh pemerintah Saudi. Ya. Pak Ahok selesai. Jadi komisaris utama. Ya kan? Enak. Kalau di Pilkada DKI ada Gubernur Jakarta sekarang Anies Baswedan itu juga menggunakan, saya lihat ada indikasi-indikasi kuat menggunakan 212 sebagai jalan politik dia untuk 2024. Segi material, di mana di dalam keputusan daripada SK tersebut integritas, kepengalaman dan juga di situ diberlakukan adalah persyaratan untuk menjadi persyaratan kerja BUMN. Oke. Tuntutan kita kepada pemerintah selanjutnya apa Pak? Ya wajib untuk mencari putra-putri yang terbaik selain BTP masih banyak. Agama, ya, dengan isu agama, karena kalau kita sudah masuk ke isu agama ini sangat sensitif. Tapi ayo kita lihat dari sisi yang logis. Pertamina adalah perusahaan besar. Pertamina adalah perusahaan strategis yang tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, dan itu harus aman, tentang lancar. Bisa dibayangkan kalau seorang sosok yang selalu berperangai kasar, selalu berbicara kotor, selalu membuat kegaduhan, selalu membuat keributan masuk di tubuh Pertamina, maka organisasi Pertamina akan selalu ribut setiap hari. Gus Dur itu buta mata juga buta. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa Orang-orang Bali di berbagai wilayah kami kumpulkan, kami pulang. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya gagal, istananya menjadi Pangkat jenderal, otak hansip. Allah punya maksud baik kepada saya. Soal orang yang merancang kejahatan, biarlah Allah yang akan bertindak terhadap dia. Makanya saya dalam menjawab di pengadilan, kalau kalian menjolimi saya, maka Allah akan mempermalukan kalian satu persatu. Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku gak nyindir siapa-siapa loh. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Yang kami hormati, sebelum video ini dimulai, klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Tekan tombol subscribe itu gratis, tinggal diklik, saya tungguin. 3, 2, 1. Selamat, Anda sudah bergabung dengan channel ini dan terima kasih sudah support di channel ini. Thank you. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Bagi kalian yang berminat dengan investasi 12%, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Kelas 212 ini narasinya tidak mewakili seluruh umat Islam di Indonesia. Seperti tahun-tahun sebelumnya, awal bulan Desember merupakan agenda yang dinanti oleh kelompok yang menamakan dirinya Alumni Persaudaraan 212. Pada awalnya, kelompok tersebut mengadakan aksi demonstrasi untuk menuntut mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok karena dianggap telah menistakan agama di tahun 2016. Namun kejadian tersebut dijadikan agenda yang diadakan tiap tahun
oleh kelompok tersebut dengan alasan mengingatkan kejadian tersebut. Kalau pada waktu awal kita menuntut keadilan untuk ditangkapnya dan diadilinya Bapak Basuki Cahayapurnama, dan itu 212 berikutnya kita ingetin sebagai alumni dari reuni 212, berikutnya kita ingetin tiap tahun kita akan peringati. Tak dapat dipungkiri, agenda dari aksi 212 ini selalu bermuatan politik. Aksi di tahun 2016 jelas untuk menjegal Ahok, dan sukses besar Ahok berhasil ditumbangkan. Pada reuni 212 tahun 2017, agenda politiknya adalah menaikkan posisi tawar Anies sebagai Gubernur DKI 2017. Sedangkan agenda politik pada reuni 212 tahun 2018 adalah untuk memenangkan Prabowo di Pilpres 2019. Aktivis muda Nahdlatul Ulama Guntur Romli mengatakan, gerakan 212 adalah kegiatan politik yang menggunakan idiom keagamaan. Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ini telah memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai jalan politiknya untuk Pilpres di tahun 2024. Kemudian saya melihat juga adalah kalau di Pilkada DKI ada Gubernur Jakarta sekarang Anies Baswedan itu juga menggunakan, saya lihat ada indikasi-indikasi kuat menggunakan 212 sebagai jalan politik dia untuk 2024. Itu kalau kita mengamati bahwa dari rekam jejak, kemudian dari hal-hal yang kita saksikan ya, bahwa gerakan 212 itu tidak lepas dari gerakan politik ya, yang menggunakan isu-isu agama. Selain itu, Guntur juga mengatakan dalam mengadakan acara kegiatan 212, pihak terkait menggunakan informasi yang menyesatkan seperti halnya kasus pencekalan Habib Rizik yang ternyata datang dari pemerintah Arab Saudi, bukan dari pemerintah Indonesia. Acara ini juga ketika diadakan menggunakan informasi yang menyesatkan, kontroversi untuk menarik perhatian. Misalnya soal kepulangan Habib Rizik yang nggak jadi dengan alasan, dengan tuduhan bahwa itu dicekal oleh pemerintah kita. Ini kan bikin ribut. Tapi ternyata faktanya Habib Rizik tidak dicekal oleh pemerintah RI, ya, tapi oleh pemerintah Saudi. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Selamat Ma'arif mengatakan, jika pencekalan Habib Rizik di Arab Saudi terjadi atas skenario rezim penguasa saat ini. Betul. Kalau memang pemerintah nggak mencekal, ya betul. Pencekalan beliau di Arab Saudi itu atas permintaan skenario rezim penguasa saat ini. Selain itu, ia juga membandingkan posisi Ahok saat ini yang telah menjadi komisaris utama di Pertamina dengan posisi imam besar FPI yang menurutnya sedang dalam pengasingan politik. Pak Ahok selesai jadi komisaris utama, ya kan, enak. Satu sisi imam kami masih dalam pengasingan politik. Imam kami hak asasinya dicabut sampai saat ini, ya kan. Selesaikan juga dong kalau ingin selesai. Mengingat nama Habib Rizik tentu tak lepas dari organisasi Islam yang telah didirikannya sejak 21 tahun silam. Sebagaimana diketahui, organisasi tersebut saat ini tengah mengalami kendala surat perizinannya. Menurut keterangan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, permasalahan tak kunjung keluarnya surat perizinan FPI karena adanya masalah pada ADART Ormas tersebut. Kemudian dalam misi dan visi, Ormas FPI juga terdapat penerapan Islam secara kafah di bawah naungan Khilafah Islamiyah dan munculnya kata NKRI bersyariah. Rekan-rekan dari FPI sudah membuat surat di atas materai yang mengenai kesetiaan atau pernyataan terhadap negara Kesatuan Indonesia dan Pancasila. Tapi problemanya memang di ADART. Visi dan misi organisasi FPI adalah penerapan syariat Islam secara kafah di bawah naungan Khilafah Islamiyah menurut manhaj nubuwah melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hisbah dan pengamalan jihad. Inilah yang sedang didalami lagi oleh Kementerian Agama. Mengenai misi dan visi FPI, Presiden Jokowi pernah mengatakan jika sebuah organisasi secara ideologinya dapat membahayakan negara, ia tidak akan kompromi. Namun jika ideologinya tetap sama yaitu Pancasila, Presiden Jokowi mempersilahkan untuk bersama-sama membangun bangsa. Organisasi itu membahayakan negara. Secara ideologi, saya tidak akan kompromi. Tetapi kalau ideologinya masih sama, Pancasila, saya kira kita bisa bersama-sama membangun negara ini. Seperti diketahui, dalam isi ADART FPI pada pasal 6 berbunyi visi dan misi organisasi FPI adalah penerapan syariat Islam secara kafah di bawah naungan Khilafah Islamiyah menurut manhaj nubuwah, melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hisbah atau ajakan kebaikan dan mencegah kemungkaran dalam pengamalan jihad. Mengenai perpanjangan urusan izin masa sampai
Presiden. PT Pertamina Persero adalah salah satu badan usaha milik negara ataupun BUMN yang memiliki peran strategis, yang memiliki aset luar biasa, yang bertanggung jawab melayani hidup hajat rakyat banyak, yang tetap dituntut menghasilkan daripada keuntungan yang untuk negara, sehingga harus dipimpin oleh orang yang tepat. Dan pimpinan PT Pertamina Persero harus dipilih dengan sangat hati-hati serta mempertimbangkan segala aspek seperti yang tertuang dalam Permen BUMN nomor per 003 BUMU 202/2015. Mulai dari latar belakangnya, pengalaman kerja, dan prestasi di bidang korporasi. Pemahaman tersebut isu-isu strategis dalam proses bisnis dari hulu sampai hilir, berperilaku yang baik, berdedikasi yang tinggi untuk tercapainya misi dan industri energi dunia. BTP sebagai pimpinan BUMN akan berpotensi cacat persyaratan material, di mana rekam jejak tidak mencerminkan perilaku yang baik dan tidak memiliki pengalaman dalam mengelola bidang bisnis migas dari hulu sampai hilir. Pemilihan saudara BTP tersebut merupakan suatu presiden buruk bagi perusahaan yang kami cintai dan kami banggakan, karena rekam jejaknya tidak memenuhi kriteria seperti yang tersebut di atas. Katakan daripada 19, dengan adanya dimasukkan dengan orang yang membuat kegaduhan, justru akan menimbulkan daripada persoalan-persoalan baru. Gubernur DKI Jakarta yang selalu memberikan suatu pandangan yang membuat kericuhan dan sopan santunnya itu yang menjadikan kawan-kawan untuk jadi suatu pertanyaan material yang integritas tinggi dan juga berpengalaman terhadap bidang bisnis migas. Wajib untuk mengingatkan perusahaan kami sesuai dengan peraturan di dalam PKB pasal 7 ayat 7 yang menyatakan bahwa serikat pekerja wajib memberikan suatu masukan. Masuk ke isu agama ini sangat sensitif. Tapi ayo kita lihat dari sisi yang logis. Pertamina adalah perusahaan besar. Pertamina adalah perusahaan strategis yang tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, dan itu harus aman, tentang lancar. Bisa dibayangkan kalau seorang sosok yang selalu berperangai kasar, selalu berbicara kotor, selalu membuat kegaduhan, selalu membuat keributan masuk di tubuh Pertamina, maka organisasi Pertamina akan selalu ribut setiap hari. Kalau kita ribut di dalam, bagaimana kita bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat? Pertamina adalah punya rakyat. Tujuannya Pertamina adalah untuk memberikan pelayanan kepada rakyat. Ini yang kami jaga. Bukan semata-mata karena Ahok ini dilihat dari agamanya, tidak. Ya. Tetapi bahwa Ahok juga punya rekam jejak kriminalis. Rekam jejak kriminal yang mengakibatkan Ahok dipenjara 1 tahun 8 bulan 15 hari. Artinya apa? Residivis sebaiknya juga tidak menjadi pimpinan di perusahaan strategis. Dan ini sudah mulai viral, sekarang ini juga sudah mulai masif. Secara pribadi saya juga sudah mulai diserang dibully oleh buzzer-buzzer, tapi ya nggak apa-apa, itu risiko dari seorang pemimpin serikat pekerja. Bahkan barusan saya dapat link berita di capture bahwa ternyata serikat pekerja saat ini sudah dikategorikan sebagai organisasi radikal. Ya, lawan. Kemudian na'udzubillah min dzalik. Anda pilih orang kafir, berarti Anda telah menyerahkan urusan umat Islam ke tangan orang kafir.
Yang Allah tidak pernah izinkan itu, saudara. Sehingga seorang kafir ini Anda berikan jalan untuk ke depan ngerjai umat Islam. Saudara, merusak umat Islam, melanggar aturan syariat. Berarti saudara, Anda sudah menyalahgunakan amanat kuasa yang Allah berikan kepada Anda, saudara, untuk menyulitkan umat Islam. Maka berarti orang tersebut masuk dalam sumpahnya Nabi. Fasquk alaih, bikin susah dia punya hidup, ya Allah. Insya Allah. Ini hadis, saudara. Ada doa, ada nyumpahin, saudara. Sekarang saya mau ajak doa dulu. Boleh? Boleh? Ya Allah, barang siapa di antara kami umat Islam ini, ya Allah. Amin. Semua orang-orang Islam yang ada di Jakarta ini, ya Allah. Amin. Yang memilih pemimpin muslim. Amin. Yang memudahkan jalan bagi umat Islam untuk memimpin Jakarta. Amin. Permudahlah jalan hidupnya. Amin. Murahkan rizkinya. Amin. Berkahi nafkahnya. Amin. Lancarkan pekerjaannya. Amin. Mudahkan kesulitannya. Amin. Mudahkan kesulitannya. Amin. Lapangkan kesempitannya. Amin. Harmoniskan rumah tangganya. Amin. Sembuhkan penyakitnya. Amin. Karuniakan anak keturunan yang solehin dan solehat. Amin. Bahagia dari dunia dan akhirat. Amin. Dan segala hajatnya digabulkan ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Itu doa. Boleh nyumpahin. Nyumpahin sekarang, saudara. Ayo rame-rame. Aminin. Ya Allah, jika ada di antara umat Islam Amin. yang ada di Jakarta ini, Amin. yang sudah dinasehati ulama, Amin. sudah dikasih tahu ulama, Amin. agar jangan memilih pemimpin kafir, Amin. tapi dia tetap bandel, ya Allah. Amin. Dia tetap ngotot, ya Allah. Amin. Bukan karena dia tidak tahu, ya Allah, Amin. tapi dia ingin melawan engkau. Amin. Dia ingin melawan daripada fatwa ulamanya, ya Allah. Amin. Dia sengaja memilih orang kafir sebagai pemimpin. Amin. Dia ingin bikin susah daripada hamba-hambamu, ya Allah. Amin. Maka bikin susah hidupnya. Amin. Seretkan rezekinya. Amin. Jangan berkahi nafkahnya. Amin. Jangan sembuhkan penyakitnya. Amin. Biar dapat penyakit yang belum ada obatnya. Amin. Biar susah jalan hidupnya. Amin. Biar dipecat dari tempat kerjaannya. Amin. Biar ditinggal lari bininya. Biar lakinya kawin lagi. Biar anak-anaknya ngelawan sama dia. Biar hidupnya tidak bahagia. Nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat. Hidupnya hancur-hancuran. Nggak ada berkah. Susah tiap hari. Sedih tiap hari. Gundah gulana tiap hari. Kecuali kalau dia bertaubat kepada engkau. Saat ini saya dan kawan-kawan yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah ini masih terus mengupayakan supaya cekal saya dicabut oleh pemerintah Saudi. Saya tidak diperkenankan untuk keluar dari Saudi. Sebetulnya saya ingin pulang, saya ingin kembali ke Indonesia, tapi kalau cekal tidak dicabut, saya tidak bisa kembali ke Indonesia. Insya Allah saya bisa pulang dengan aman, tenang, damai, tidak ada persoalan. Karena kita tidak suka kerusuhan dan kita tidak suka kegaduhan. Indonesia tidak usah berpura-pura tidak mengetahui tentang cekal ini, karena pemerintah Indonesia sebetulnya yang meminta saya untuk dicekal. Tapi tidak usah khawatir, saya masih terus berusaha bersama kawan-kawan di sini bagaimana cekal ini segera dicabut sehingga saya bisa segera pulang ke Indonesia, dan saya akan ikut insya Allah pada acara 212 yang akan datang. Nanti kita total lagi. Oh, masyarakat itu yang di bawah kan udah tenang-tenang aja, jangan elitnya yang ribet sendiri. Syarat itu gimana Pak? Tidak diakomodasi syarat yang memulangkan Habib Rizik, Pak. Ya, siapa yang pergi, siapa yang mulangin? Nah, pergi sendiri, pulangin gimana sih? Emangnya kita yang ngusir kan enggak? Mau pergi sendiri kok, kita ribet memulangin, kan begitu. Jadi baiknya pulang sendiri aja Pak? Iya, pulang sendiri aja, nggak beli tiket baru gue beliin. Bukti atau indikasi bahwa pemerintah Indonesia mencekal Habib Rizik. Karena menurut hukum Indonesia, orang dicekal itu maksimal 6 bulan. Dia ngakunya sudah 1,5 tahun dicekal, berarti tidak bermasalah dengan Indonesia dia. Itu harus ditanyakan ke Arab Saudi, kenapa dicekal? Kita tidak tahu. Kalau ada bukti bahwa Indonesia yang mencekal, bilang ke saya, nanti saya selesaikan. Gitu aja.
Habib Rizik itu kan katanya prinsipnya hidup mulia atau mati syahid. Itu kan katanya Gaza lagi diserang sama Israel. Kok Habib Rizik nggak pergi jihad aja ke Gaza mumpung deket dari Saudi? Daripada curcol mewek-mewek terus di video. Mulia kagak, syahid juga kagak. Apakah kalian setuju dengan apa yang dikatakan? Tuliskan semua opini kalian di kolom komen. Dan saya akan memberikan like kepada semua komen yang kalian berikan. Apa sebabnya Ustadz? Kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Harusnya gubernur yang bagus pasti jadi presiden secara normal ya. Sayangnya kan saya kan tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Itu masalahnya. Ya, itu sesuatu yang kok ketawa, aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Jadi kalau mau melihara burung, buat sangkarnya besar, ada pokok-pokok kayu dalam, ada kolam ikan, ada makanan. Kalau ada nampak satu burung yang jahat, asik mencotok kepalanya, yang jahat itu tangkap, lepaskan. Supaya dia hidup aman dan damai. Mungkin di dalam tu ada ahok satu, buang. Ayo like video ini dan tekan tombol loncengnya untuk menunjukkan kalian suka dengan konten yang kau bagikan. Dan kalian ingin melihat konten seperti ini lebih banyak lagi. Terima kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe. Dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Gantung si Ahok.